Selamat siang guys. Hari ini episode saya untuk menjelaskan dan memiliki boat, diving boat, fishing boat. Mulai dari yang kecil dulu, nggak usah besar-besar. Nanti selanjutnya bertahap akan saya jelaskan yang mulai dari yang kecil sampai yang ke mega yacht. Mega yacht juga banyak di sini di Pantai Mutiara. Pantai Mutiara, di mana tempat parkir kapal kita. Nah, ini ada beberapa kapal dengan mesin tempel outboard atau mesin inboard. Tapi hari ini saya akan menjelaskan mulai dari kapal yang kecil aja dulu. Mulai dari kapal yang kecil dari 4 meter, 5 meter terus sampai ke mega yacht. Semua saya pernah handle dengan pengalaman saya yang lama di Australia dan di Amerika, di Florida, di Fort Lauderdale, Miami, di Australia, di Sydney, di Melbourne. Semenjak saya sekolah masih kuliah dulu di Sydney selama kurang lebih 15 tahun. Sebelum saya punya mobil di Australia, saya sudah punya kapal duluan. Jadi ini yang sangat aneh karena hobi banget. Jadi kita punya kapal dulu sebelum punya mobil. Zaman dulu itu kita pakai kapal ditarik di belakang mobil atau dibilangnya trailer boat. Kapal kita tarik pakai mobil untuk bawa pulang ke rumah. Saya akan jelaskan semuanya, bagaimana mempunyai kapal dan merawatnya dan menggunakannya dan menikmatinya. Nah, ini salah satu kapal saya, kapal diving dan mancing. Nggak usah besar, kecil, tapi kita bisa menikmatinya. Nama kapalnya Hawk Run dengan mesin 40 PK Yamaha 2 tak. Sangat reliable, gampang perbaiki kalau ada kerusakan masuk air, bensinnya suka kotor, kita tinggal kuras, buka karburator, buang airnya, ganti businya, buka, bersihin. Nah, ini kapal yang kecil di daerah tropikal, bagusnya kita pasang kanopi. Nah, ini kanopi sangat membantu kita berasa nyaman. Dengan kanopi ini kita bisa pergi berlama-lama di laut. Dan basic safety main kapal kita harus pelajarin semua supaya kita bisa menikmati pergi dan pulang dengan nyaman. Sekarang kita naik ke kapal atau dibilangnya boat. Kita bilangnya boat aja deh. Kita pergi naik ke boat ini. Nah, ini boatnya.
ada setir yang lebih mewah dikit lah daripada yang tilt steering. Tilt steering adalah mesin yang disetiri dari belakang, yang digasnya semua dari belakang. Kalau ini ada setir, remote, bisa startnya dari sini, dan ini kita rawat mesinnya, kita tutup supaya enggak bule catnya. Kita coba panasin mesinnya, hidupin. Dan yang model ini 10 PK Yamaha, enaknya bisa pakai aki, bisa pakai manual. Jadi kita nggak selalu mengharapkan aki. Dan kalau ada aki kita bisa pompa air dengan aki, atau kita bikin manual bilge pump untuk membuang air got. Kita bisa pompa dari sini. Nah, ngompa air yang got di sini. Atau kita kasih pasang. Nah, kalau misalnya dengan bilge pump listrik, kebuang di samping. Nah, ini penting juga kalau di tengah laut, kalau air lagi penuh, kita bisa pasang bilge pump ini. Sekarang kita coba panasin mesinnya, ya paling enggak seminggu atau 2 minggu sekali. Kalau mesin ini panasin, hidupinnya mudah, pompa bensin supaya bisa masuk ke karburator, karena dia nggak ada fuel pump, jadi manual, tapi kalau udah hidup dia nyedot sendiri. Nah, ini cuknya tekan, nah, kedengaran kan? Nah, ini kita panasin, kita puter-puter setirnya biar dia nggak macet, karena ini pakai sistem rotari. Jam bukunya lebih murah dibandingkan hidrolik. Hidrolik tuh ini karena mesinnya kita pakai yang rotari aja. Akinya ada, atau kita tarik. Kalau akinya soak, kita tinggal tarik. Nah, jadi statis dengan elektrik. Ini tangga naik kalau habis berhenti, habis diving, supaya nggak ngerepotin kru untuk lepas-lepas tabung, oper-oper tabung, dan naiknya gampang. Yang paling main kapal adalah keselamatan. Nah, ini kita taruh life jacket, minimal 1 orang 1 life jacket, dan nggak boleh overload. Boat seperti ini panjangnya 6,5 meter, kita buat 6 orang masih cocok. Atau divernya 2 atau 3 dengan tabung 9 tangki. Dan kita harus bawa kunci-kunci, tools ya. Paling penting kunci busi, kunci pas, ring pas, obeng. Itu nggak seberapa mahal, jadi selalu harus 1 set di kapal, di boat. Oke, ini kita bawa beli kunci-kunci untuk di kapal, nggak usah yang terlalu mahal-mahal. Kayak begini cuman 50.000 1 set. Kunci Inggris, tang, kunci busi buat buka busi,
gelas, sikat gigi, peneti buat bersihin busi ya. Itu penting. Taruh di kapal, di boat, rapihin. Itu sangat penting kalau kapalnya sampai mogok. Nah, kita amankan, taruh di pojok biar nggak mengganggu. Life jacket selalu ada. Yang tadi saya bilang, satu orang minimal satu. Ganco kalau ada dapat ikan. Kalau kita mau main di pinggir-pinggir, ini bambu untuk supaya kita masuk ke reef nggak kebentok mesinnya. Pisau perlu juga untuk motong-motong. Ember, setiap kali pergi harus bawa ember. Cidukan buat nyidukin air ya. Depth soundernya buat cari lokasi. Kapal kalau bisa dikasih karpet jadi jalannya nggak licin. Naruh-naruh tabung nggak kepentok. Dive tank, dive rack buat taruh tangki. Dan ini jangkar, kita harus selalu bawa jangkar, satu atau dua, yang kecil satu. Ini jangkar kita bisa bikin sendiri. Kita bikin sendiri dari pipa. Ini dibilangnya reef anchor. Pipa dengan besi behel yang ukuran 10 mili, dipanjang dari sini ke atas, kasih lebih 30 cm lah, jangan terlalu panjang, nanti dia gampang bengkok. Sudah dibikin, baru kita bawa ke tukang galvanis, jadi awet, bisa tahan bertahun-tahun, nggak pernah karat. Ini udah hampir 2 tahun nggak ada karat nih. Rantai, ini rantai kita beli yang bagus, bukan China punya, jadi bisa awet. Ini buatan Australia. Ini udah hampir 10 tahun nggak ada karatnya, jadi kapal nggak kotor. Karpet cari yang waterproof biar nggak basah. Dan ada fender, dampra dibilangnya ya, supaya nggak kepentok-pentok kalau lagi parkir. Minuman, satu orang minimal 1 liter. Dayung harus selalu bawa satu, buat kalau sampai kehabisan, kalau sampai ada rusak kita bisa minggir. BBM selalu dihitung, jangan sampai kekurangan, karena kalau kita kurang bensin sedikit aja, mau pulang 1 kilometer aja nggak memasuk bensinnya habis, itu akan menyusahkan kita dan akan memperlambat, karena kita mesti telepon teman kalau dia sempat, terus kalau harus dia pesan lagi BBM, jadi BBM lebih baik lebih daripada kekurangan. Bensin juga harus dipastikan jangan sampai kotor. Waktu belinya harus dipom langsung, diusahakan ya. Boat seperti ini dengan kanopi harganya kurang lebih 50 juta bodinya saja, dan kanopinya dari stainless yang cukup bagus, pakai grade-nya 304, tapi yang cukup bagus ya. Kurang lebih bikin kanopi kayak gini sekitar 5 juta deh. Dan ini kita pakai bahan terpalnya Sunbrella lebih awet. 1 meternya 150.000. Kurang lebih totalnya ini bahannya Sunbrella 3 juta.
stainlessnya lasnya 5 juta, kurang lebih 8 juta deh, dan sangat enak, jadi nyaman, kuat lagi ini kan. Nah, kita pakai bahannya ukurannya yang tiang utamanya 1/3, yang ini 1/4, jadi kelihatannya modelnya rada manis, nggak kaku ya. Jadi kalau mau beli kapal seperti ini di luar mesin kurang lebih ya 60 juta lah. Kalau mesinnya beli bekas asal yang bagus 40 PK kurang lebih 20 juta. Jadi untuk punya kapal dan mesin kurang lebih sekitaran 70, 60, 70, 80 juta. 80 juta udah bisa punya kapal yang kita bisa nikmatin Pulau-Pulau Seribu. Kapal ini juga kalau misalnya kita mau bawa pakai trailer, kita naikin ke trailer, kita bisa bawa ke Tanjung Lesung, ke Sangiang, ke mana aja. Yang penting ombaknya harus diperhatikan, jangan sampai lagi ombak besar. Nah, ini trailernya. Kalau kita mau bawa ke luar kota yang jauh, kapal bisa kita setir ke Anyer atau ke Kerawang atau ke ujung Kulon. Tapi kalau misalnya mau pakai trailer, kita bisa dengan trailer ini. Nah, ini trailer kita bisa multiguna juga. Sementara ini saya pakai untuk pindah-pindahin barang, jadi kita bisa taruh-taruh, bawa-bawa pintu dan lain-lain untuk pindahin barang. Oke guys, sementara kita di sini dulu untuk menjelaskan kapal kecil. Nanti berikutnya kita akan pindah ke kapal-kapal besar, ke yacht, dibilangnya kapal mancing yang buatan dari Australia, dari Inggris, dari Italia, banyak-banyak stylenya. Nanti semua akan saya jelaskan satu-satu ya. Sekian dulu dari saya, Daniel Tangguh, untuk masalah boat dan diving dan hunting. Bisa kita bertukar pengalaman. Oke guys, sampai ketemu lagi ya. If you like my channel, please subscribe and give me a bell for the next episode adventure. Bye.